Selamat siang teman-teman satu tanah air, kembali dengan saya Alvin Lim dari LQ Indonesia Law Firm. Ya, jadi hari ini saya mau membahas tema tentang pemerintah Indonesia penuh kebohongan, Polda Metro Jaya sarang mafia. Ya, wah, nih judulnya aja nih, topiknya aja nih, orang lihat kok negatif di situ ya. Bentar teman-teman ya. Kasih saya waktu untuk membuktikan, ya kan? Kasih saya waktu untuk membuktikan bahwa yang saya bicara ini bukan fitnah, tapi ini kenyataan, teman-teman, fakta, ya. Coba kita simak baik-baik, teman-teman. Jadi, kalau teman-teman buka, saya punya video dan saya punya pemberitaan di media dari tahun lalu, teman-teman. Saya sudah gaungkan Polda Metro sarang mafia. Ada jilid 1, jilid 2, jilid 3, jilid 4, teman-teman. Di mana sarang mafia mereka memeras uang kepada pencari keadilan, diminta 500 juta. Makanya ada kasus Vismondev tuh 500 di situ kan. Itu ada terjadi pemerasan, teman-teman, ya. Terus kasus-kasus yang pada nggak jalan, ya, investasi bodong di Polda Metro Jaya itu nggak ada satupun yang jalan, teman-teman. Mahkota 7,5 triliun mandek, itu terlapornya Raja Sabta Oktohari, anaknya Oso, teman-teman, ya. Nggak berani Kapolda Metro Jaya menumpas, memproses tuh nggak berani, teman-teman. Makanya di situ saya sempat kesel, saya bilang, ini kok ada ya Jenderal Polisi Banci dalam hal bukannya kelaminnya Banci, bukan, teman-teman. Tapi tingkah lakunya nggak berani sama penjahat, ya. Jadi ada oknum-oknum, ya, saya bilang oknum, saya nggak sebut nama siapa. Nah inilah yang terjadi, teman-teman, ya. Mahkota mandek, Oso Sekuritas mandek, Narada mandek, Minapadi mandek. Saya jadi berpikir, ini polisi, ya kan, tujuannya mau memberantas kejahatan atau malah melindungi kejahatan. Karena kan orang-orang bilangnya, ya kan, polisi dapat setoran lah dari sana, ya kan, itu kata-kata orang ya, teman-teman, ya. Nah, teman-teman, ketika kita bicara pemerintah Indonesia penuh kebohongan, teman-teman, saya jadi ingat ucapan dari ulama Habib Rizik, teman-teman. Ya, saya bicara tentang Habib Rizik bukan karena saya pendukung beliau, bukan karena saya teman beliau, ya. Tapi kita ini sama-sama satu tanah air, teman-teman, ya. Antara Pak Habib sama saya, pandangan kami berbeda, pasti berbeda. Kenapa? Beliau Muslim, saya Kristen, ya kan. Kitab suci kami berbeda, ya kan. Saya percaya Tuhan Yesus, beliau percaya Nabi Muhammad. Ya, itu sah-sah saja, teman-teman, ya. Nggak berarti agama dia buruk atau bagaimana, tidak. Saya tidak berbicara ke sana, teman-teman. Jadi yang saya mau berbicara adalah gini, seringkali orang kalau pandangannya berbeda, berbicara apa, kita seringkali abaikan, teman-teman. Jadi misalnya gini, kita Kristen, kita taunya, sorry ya, makanan babi itu enak. Jadi kalau Muslim bilang haram, bodoh amat kata gue, saya makan enak kok, gitu kan. Nah ini kan kebiasaan kita seperti itu, teman-teman, ya. Kenapa? Kalau menurut kita itu sudah bagus, orang ngomong apa kita seringkali gak dengar. Apalagi kalau yang ngomong itu tidak sependapat atau tidak satu kubu sama kita, teman-teman, ya. Apalagi kalau yang ngomong itu musuh, kan. Kita nggak usah bicara musuh deh, kita bicara tentang yang berbeda perspektif, teman-teman, ya. Jadi seringkali itu Pak Habib Rizik itu udah lama selalu bilang Indonesia ini penuh kebohongan. Jujur, teman-teman, awal-awal saya kalau baca berita dari Habib Rizik itu dia ngomong seperti itu, atau Novel Bamukmin, ya, atau siapa dari FPI ngomong, saya jujur pikiran saya gimana? Karena saya membaca apa yang saya baca, ya kan, di mana di dalam media itu di label bahwa FPI ini adalah radikal, membuat otak saya berpikir inilah semacam kayak dicuci otaknya, teman-teman. Jadi berpikir bahwa mereka itu adalah the bad side, ya, evil, ya, jahat. Pemikiran saya itu seperti itu, negatif lah tentang mereka. Kenapa? Karena kalau baca berita itu, kok beritanya isinya jelek-jelek banget gitu loh tentang FPI, ya. Oke, saya tentu saja cuma denger
lihat, baca dari apa yang saya baca, teman-teman. Saya nggak mengalami langsung. Jadi sebenarnya saya tuh nggak tahu mereka itu baik atau buruk, saya nggak tahu ya. Nah, mulailah saya harus berpikir secara objektif, teman-teman. Ya, ketika Pak Habib Rizik bilang pemerintah Indonesia berbohong, saya melihat diri saya belum pernah ada interaksi sama pemerintah. Ya, mungkin kenapa level saya tuh belum setinggi level Pak Habib Rizik. Kalau Pak Habib Rizik itu levelnya udah lama, kalau dia bicara ratusan ribu jutaan orang datang, teman-teman. Tapi kalau saya bicara, ya kan, ya paling mentok puluhan orang, ratusan orang datang. Jadi level saya masih jauh di bawah beliau. Mungkin disitulah pemerintah belum mengatensi atau belum berinteraksi, teman-teman ya. Karena jemaat beliau itu sangat banyak, sedangkan saya nggak punya jemaat di situ. Saya cuma punya anak buah, teman-teman. Oke, lanjut. Maksud saya adalah, jadi ketika Pak Habib Rizik bilang pemerintah bohong, saya belum tahu nih. Bener nggak sih? Nah, sampailah pada suatu saat saya menjadi pengacara. Nah, teman-teman tahu sendiri, ketika saya menjadi pengacara, saya membuat sebuah kantor hukum yang bernama LQ Indonesia Law Firm, ya. LQ Indonesia Law Firm, di mana LQ Indonesia Law Firm ini membantu masyarakat lemah, terutama korban-korban dari oknum-oknum raksasa, teman-teman, ya. Korban investasi Indosuria, korban investasi mahkota, korban investasi Narada, korban investasi Minapadi, itu kami tangani semua. Raksasa-raksasa, teman-teman ya. Nah, di situ teman-teman, ketika saya menangani korban-korban raksasa, saya melihat bahwa saya nggak bisa menang sama mereka kalau secara biasa. Maksudnya adalah gini, saya laporin, contoh mahkota itu saya laporin Raja Sabta Oktohari. Raja Sabta Oktohari ini seorang pejabat, teman-teman. Duitnya aja dia gemplang yang dikumpulkan 7,5 triliun melalui PT Mahkota. Itu beliau sebagai direktur utamanya pegang itu, karena kan uang itu masuk ke mahkota atau 7,5 triliun. Saya uang triliunan belum pernah lihat, teman-teman ya. Nah, balik lagi teman-teman, soal kekuasaan pun saya jauh dibanding Raja Sabta Oktohari. Raja Sabta Oktohari itu ketua KOI, Komite Olimpiade Indonesia, pejabat. Kemana-mana kalau saya lihat Instagramnya naiknya private jet, teman-teman. Sedangkan saya masih naik ojol, ya, ojek online di situ, Grab online, ya. Jadi jauh sekali level dia ini, level kelas tinggi. Jadi kalau soal uang dan kekuasaan di kepolisian, saya kalah jauh. Saya itu bukan lawannya sama sekali, teman-teman. Ya, tapi mulailah saya dengan melihat sebuah cara, bahwa satu-satunya cara saat ini untuk bisa memenangkan sebuah perkara adalah melalui membuat perkara tersebut menjadi viral, teman-teman. Disitulah saya mulai merangkul teman-teman wartawan, ya. Jadi wartawan-wartawan Kompas, wartawan Detik, wartawan Warta Sidik, Warta Hukum, wartawan Gatra, wartawan Rakyat Merdeka, Suara Karya, ya, Berita Ekspres. Di sana saya mulai berteman sama mereka, berteman juga dengan PPWI di situ ya, dan organisasi-organisasi wartawan lainnya. Apa yang terjadi di situ, teman-teman? Jadi setiap kali saya bicara, dinaikkanlah ke media, teman-teman ya. Dan ini menjadi sebuah kekuatan besar. Sampai suatu saat, teman-teman, saya melihat sebuah berita di media ya. Jadi berita ini ada di bulan Desember 2021, teman-teman. Jadi mungkin teman-teman juga udah ada yang pernah lihat, ini di hadapan kita ada Bapak Kapolri Listio Sigit, teman-teman. Ya, ini dari Republik nih. Ya, koran Republik. Judulnya Kapolri bilang, Polri tidak anti kritik. Ya. Jadi ini Rabu 29 Desember 2021 nih, teman-teman. Kapolri bilang loh, Kapolri bilang, Polri tidak anti kritik. Satu di situ. Wah. Langsung dia bilang lagi nih, keluarin yang kayak begini-begini nih, teman-teman, di Instagram, di Facebook ya. Jangan anti kritik apabila ada kritik dari masyarakat. Ya kan, lakukan introspeksi untuk menjadi lebih baik. Ini, teman-teman, adalah janji atau slogan dari pemerintah. Kenapa? Kapolri ini adalah bagian dari pemerintah, teman-teman, digaji oleh APBN dan bagian dari pemerintah, anak buah langsung dari presiden. Ya, buat lagi seperti ini, apresiasi kreasi, ya kan? Komitmen kami, katanya, komit katanya, membuka ruang, mendapatkan masukan dan kritik, mendengar aspirasi masyarakat. Wah,
komit mendengar aspirasi masyarakat, teman-teman, ya kan? Nggak selesai di sini. 2022 bulan Juli, teman-teman, tanggal 5 Juli. 5 Juli masih, teman-teman. Kapolri bilang, Kapolri janji terus terima kritik dari masyarakat, janji loh, teman-teman. Ya, jadi ini janji janji pemerintah, teman-teman. Tapi yang teman-teman, ya kan, janji tinggallah janji, teman-teman. Janji tinggallah janji. Apa yang terjadi, teman-teman, ya kan? Nah, mungkin teman-teman bakal bingung. Abis itu saya bikin video kritik. Sebelum video kritik itu saya bikin, saya udah WA dulu ke Kapolri. Kapolri, ya, saya mau bikin video kritik. Terus saya sudah kirim surat resmi, teman-teman. Jadi ada surat resmi saya kirimkan ke Kapolri. Saya bilang di situ bahwa saya akan membuat video kritik. Ya, saya akan membuat video kritik tentang kinerja Polri di situ. Terus ketika video itu sudah jadi, video kritik itu udah jadi, saya WA video itu ke Kapolri. Saya WA. Dibales sama Kapolri, silakan Pak Alvin, ya kan. Silakan kritik, mau kritik keras nggak apa-apa. Ya kan, selama Anda objektif, silakan lakukan. Silakan lakukan. Sesuai yang dia ngomong nih, ya teman-teman. Tapi teman-teman, ya, bukti ini janji tinggallah janji, hanya pepesan kosong. Makanya kalau saya bilang janji Kapolri pepesan kosong, mungkin Kapolri yang dengar marah. Dia bilang, kok gue pepesan kosong? Lah, kamu janji silakan buat video kritik. Saya bikin video kritik. Inilah teman-teman buktinya. Tanggal 6 Juni, ya. Tanggal 6 Juni 2022, saya dilaporin polisi, teman-teman. Sama polisi, ya. Yang laporin ini polisi Polda Metro Jaya, laporin tentang video kritik saya. Jadi video kritik Kapolri itu dilaporin oleh dia nih. Ya, harusnya kalau saya mengkritik Kapolri, yang lapor tuh Kapolri. Harusnya ya, yang lapor tuh harusnya Kapolri. Tapi oke lah, dia polisi. Siapakah beliau yang melaporin saya? Ini ada di sini, teman-teman, ya. Dibilang di sini bahwa dilaporkan, dimulai penyidikan. Wah, lapor teman-teman tanggal 6. Tanggal 6 lapor. Seminggu kemudian tanggal 13 langsung naik sidik, teman-teman. Woi, hebat, teman-teman. Kalau yang lapor polisi, laporin Alvin Lim, ya. Cepat 1 minggu aja naik gitu, naik penyidikan. Sebenarnya kalau perlu tuh 1 hari langsung ditangkap, dimatiin aja, tembak mati kayak Ferdy Sambo. Cuma mungkin mereka nggak berani. Kenapa? Terlalu kasar kan kalau begitu. Udahlah, 1 minggu lah kata dia lah, naik sidik lah ya, naik sidik, teman-teman. Nah, ini dilihat di sini, saya tanggal 13 Juni dimulai penyidikan perkara tindak pidana dengan sengaja, dengan lisan atau tulisan menghina suatu kekuasaan. Jadi kritik saya dibilang menghina kekuasaan yang ada di negara Indonesia, atau menyiarkan berita, pemberitahuan bohong dengan sengaja menerbitkan keonaran. Waduh, ada onar di mana? Ya kan? Nggak tahu kita di kalangan rakyat atau setiap rakyat dengan sengaja tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, membuat dapat diakses informasi elektronik atau dokumen elektronik, memuat penghinaan atau pencemaran nama baik. Wah, jadi saya dikasih pasal 207, pasal 14, 15 Undang-Undang RI nomor 1 tahun 46. Ya, pasal 27 ayat 3 di sini, pasal 45 ayat 3 di sini. Wah, saya mau diahokkan juga nih kayaknya nih, ya kan. Ditulis di sini, teman-teman, yang terjadi tanggal 6 Juni 2022 di Jakarta Selatan, yang dilaporkan oleh Dr. Haji Pujiarto SHMH di SPKT Polda Metro Jaya, diduga dilakukan oleh Alvin Lim. Jadi ini, teman-teman, bukti, teman-teman, janji Kapolri itu pepesan kosong. Ya, jadi saya dilaporkan nih. Ini ada SP2HP yang tanda tangan di sini, teman-teman. Wadir selaku penyidik Jerry Raymond Siagian, ya. Terus di sini teman-teman lihat apa yang menarik. Apa teman-teman yang menarik dari sini? Akan saya bongkar bentar lagi, teman-teman. Kita baca dulu berita berikutnya tentang Polda Metro Sarang Mafia, teman-teman, ya. Di mana ada pemberitaan tanggal 13 Agustus 2022 di detik.com. Ini 4 perwira Polda Metro terbaru yang dikurung gegara kasus Ferdy Sambo.
4 polisi berpangkat perwira menengah ditahan di tempat khusus lantaran diduga melanggar kode etik terkait tewasnya Brigadir Nofriansah Yosua Huta Barat. Di sini hasil pemeriksaan digelar, ditetapkan 4 perwira menengah Pamen. Pamen tersebut adalah 4 yang ditahan. 1. Kasubdit Resmob AKBP Handik Jusen. 2. Kasubdit Kamnek AKBP Raindra Ramadansyah. 3. Kasubdit Renakta Polda Metro Jaya AKBP Pujiarto, teman-teman. Dan terakhir, keempat, Kanit 2 Jatlanras Polda Metro Kompol Abdul Rohim. Ya, ini menarik sekali. Kenapa? Saya bilang menarik sekali. Ya, jadi melalui LP ini, teman-teman, Pujiarto ini punya niat untuk saya dipenjarakan, saya dilaporin, ya, supaya Alvin Lim ini berhenti berbicara. Saya bingung awalnya, kok bisa Pujiarto laporin? Gue nggak kenal loh, gue nggak pernah ketemu sama Pujiarto loh. Saya nggak ada dendam pribadi loh. Kenapa ini tiba-tiba nih orang kalau laporin saya toh? Nah, saya flashback, ya kan? Saya buka catatan handphone saya, terngianglah. Jadi waktu saya bikin video kritik tentang Kapolri, di situ Kapolri suruh saya hubungin Ferdy Sambo. Saya bilang Ferdy Sambo tuh nggak mau angkat telepon saya diblokir. Akhirnya Ferdy Sambo telepon saya, dimarahin dia sama Kapolri. Kok masyarakat telepon lu blokir? Nah, terus abis itu dimintalah saya ketemu oleh Ferdy Sambo. Minggu depannya, hari Selasa, saya ketemu. Saya bawa 2 orang korban investasi bodong sebagai saksi, teman-teman ya, Bu Vera sama Pak Awi saya bawa di situ ketemu. Nah, di situ dia minta sama saya, si Ferdy Sambo, agar setelah ditangani komplain saya nggak boleh berbicara di depan media. Jadi ini teman-teman, ya kan, Kapolri bilang silakan bicara, silakan kritik, tapi anak buahnya nggak mau, jangan bicara di depan media. Nah, ketika suatu saat saya bikin aduan propam, tidak beres, kasusnya nggak beres nih, ya kan, yaitu laporan apa? Propam yang tentang mahkota, teman-teman. Kok bukannya beres, mau dihentikan penyidikannya, ini kan ngawur. Mana ada investasi bodong dihentikan penyidikannya, ya toh? Nah, saya komplain, saya naikin ke media, di situ Ferdy Sambo marah sama saya. Dia bilang, kamu kenapa kok naikin media gini. Nah, kenalah kasus Ferdy Sambo ini nih, pembunuhan, ya kan? Dia ternyata kepala Satgasus. Anak buahnya inilah yang ini semua pada kena ini, teman-teman. Ternyata adalah kaki tangannya. Disinilah baru kelihatan oleh saya benang merahnya. Jadi ternyata Ferdy Sambo ketika nggak suka sama saya, kemungkinan dia menyuruh anak buahnya. Pujiarto, lu laporin tuh si Alvin. Ya, kenapa? Karena Pujiarto pun ini terbukti nih melakukan dugaan etik, teman-teman, ya kan? Dugaan etik apa yang dia lakukan? Ya kan, merekayasa, ya kan, penyidikan dari Ferdy Sambo tersebut. Jadi ini membuktikan ada hubungan yang dekat antara mereka. Ini parah loh, teman-teman. Kenapa saya bilang? Ya kan, berarti ini suruhan dari Ferdy Sambo nih. Saya baru nangkep. Ferdy Sambo, saya selalu koar-koar, percuma lapor propam. Saya lapor propam ada puluhan, teman-teman. Yang ditindaklanjutin cuma 1. Yang sampai ke persidangan 1, yang lainnya kagak sampai di situ. Ya, jadi disitulah saya melihat bahwa ternyata di balik ini ada politiknya, ya, ada benang merahnya. Nama-nama yang ada di sini coba teman-teman lihat ini, Pujiarto ya. Tadi kan saya baru bacakan nih pelapor ini, Pujiarto pelapornya. Nah, ini LP dilakukan, teman-teman, diproses oleh Subdit Kamnek. Nah, Kasubditnya pun juga kena di sini, ya kan? Ini dibilang di detik di sini Kasubdit Kamnek ini kena. Kasubdit Kamnek Raindra Ramadansyah juga ditahan, teman-teman. Dan yang ketiga di sini, ya kan, yang sudah ditahan sebelumnya, Wadir Krimum, teman-teman. Jadi waktu Kapolres sama Wadir Krimum, Jerry Siagian, ya, ditahan lebih dulu. Inilah yang tanda tangan, teman-teman. Jadi dalam 1 minggu saya punya SPDP naik. Nih, lihat tuh oknumnya, namanya ada, teman-teman ya. Jerry Raymond Siagian.
Jadi teman-teman bisa melihat sendiri, ya ini fakta teman-teman. Ya, gini teman-teman ya, balik lagi. Orang jahat itu penjahat selalu merancang sesuatu hal-hal yang jahat. Tetapi kalau jalan kita benar, orang merancang hal yang jahat untuk mencelakakan saya teman-teman. Tujuannya apa sih LP? Ini bukan ngasih saya pujian loh teman-teman. Biar saya Alvin Lim ditangkap, ditahan, di penjara teman-teman. Ditangkap, ditahan, di penjara teman-teman. Ya, ini tujuan mereka, membungkam saya teman-teman. Dan yang membungkam ini, orang-orang yang membungkam inilah akhirnya apa? Inilah karma Tuhan teman-teman. Karma Tuhan. Saya berhati baik teman-teman. Saya jujur. Saya menentang oknum. Saya keras menentang oknum. Tuhan tahu hati saya. Tuhan bantu saya ini. Ini saya bilang bisa ditangkapnya 4 orang ini, teman-teman. Bukan hasil karya Alvin Lim, bukan hasil karya LQ. Tapi atas berkah dan anugerah dari Tuhan, teman-teman. Jadi benar apa yang kata-kata di Alkitab saya. Bahwa jalan orang benar itu akan dilindungi. Jalan saya akan dilindungi. 1000 musuh rebah di kiri, 1000 musuh rebah di kanan. Saya tetap jalan sebagai pemenang, teman-teman. Jadi saya mau ditahan. Ini mereka udah ada rencana. Saya kasih tahu teman-teman. Sebenarnya dalam seminggu ini kemarin, ya kan, sudah langsung dinaikin sidik. Udah puluhan orang tuh siap-siap waktu saya di BAP, saya udah mau ditahan, teman-teman. Tapi belum waktunya Tuhan. Yang ada, malah mereka semua ini ditahan duluan, teman-teman. Inilah God's power. Ya, saya bilang sama teman-teman, janganlah takut untuk berbuat baik. Janganlah takut untuk menegakkan keadilan. Walaupun banyak oknum di luar sana. Ya kan, banyak oknum pembohong. Bahkan janji-janji Kapolri ini cuma pepesan kosong, teman-teman. Polri janji nggak anti kritik, saya dilaporin polisi. Saya udah WA lo Kapolri, lu suruh gua kritik. Gua udah kritik nih, gua dilaporin Kapolri. Emangnya Kapolri bantu? Kagak dibantu, teman-teman. Tetap jalan itu LP. Tetap jalan. Akhirnya saya bilang, saya nggak takut, mau dipenjara, penjara aja. Saya bilang. Saya diperiksa, di videoin udah kayak teroris, teman-teman. Karena kenapa? Yang memproses itu Subdit Kamnek, teman-teman. Nah, disinilah saya melihat bagaimana kasus saya yang Allianz kemarin itu pun, yang saya dituntut 6 tahun, itu diproses juga oleh Kamnek, teman-teman. Saksi yang menyatakan saya terlibat tidak ada, teman-teman, ya. Dibilang malsuin KTP, KTP-nya juga kagak ada yang dipalsuin. Barang bukti nggak ada, teman-teman. Peristiwanya pun kita juga sanksikan. Tapi yang penting Alvin ditangkap dulu, dipenjara dulu. Karena kenapa, teman-teman? Waktu itu masih ada LP Allianz itu saya belasan. Dan ketika saya dipenjara, semua laporan polisi itu dihentikan, teman-teman. Ya. Nah, ini hal yang sama saya melihat kejadian lagi. Di mana Alvin Lim mau dipenjarakan, nantinya, teman-teman, kasus-kasus yang saya laporkan seperti kasus investasi bodong mahkota, Narada, Minapadi, itu akan dihentikan oleh kepolisian lagi, teman-teman. Ya, ini yang saya lihat. Jadi bukan membuktikan Alvin Lim benar atau salah, tetapi membungkam di sini. Dan saya melihat tim gebuk yang dipakai oleh Polda Metro Jaya, ya itu aja. Yaitu binaannya Fedy Sambo ini. Yang disuruh Fedy Sambo untuk rekayasa, ya tim yang sama, teman-teman. Saya kasih tahu teman-teman, Kasubdit Resmob, Handik, ya. 2 kanitnya dia saya laporin polisi, teman-teman. Saya laporin polisi, diambil sama dia LP-nya, ditaruh juga di subdit dia. Jadi mandek. Laporan polisinya mandek. Di mana kanitnya dia, teman-teman, merekayasa BAP. BAP itu dipalsuin tanda tangannya. 2. Jadi orang nggak salah, digebukin, bonyok, uangnya dirampas, dipenjara di situ, teman-teman. Saya laporin itu polisi. Tapi lapornya juga ke polisi kan, sama polisi dipermainin. Nah, itu dibawa ke Subdit Resmob, teman-teman. Nah, Resmob ini
Semua kasus judi ini masuknya ke Resmob. Saya kasih tahu teman-teman. Karena kasus-kasus judi yang saya tanganin ya, dan kasus judi tersebut 4 ya teman-teman, ada 4 terdakwa, 4 orang tersangka, itu saya bebasin di PN Jakarta Utara. Vonis hakim bebas murni teman-teman. Karena rekayasa mereka saya bongkar depan persidangan. 2 jam polisi penyidiknya saya BAP, saya periksa di depan pengadilan sampai keringat dingin teman-teman. Sampai hakim pada ketawa, dia bilang, kamu kan polisi, kok lu mesti takut diperiksa? Santai aja, kata dia kan. Udah selesai pemeriksaan, saya bilang belum selesai, panggil lagi. Orang saya belum selesai periksa, dia awalnya kan udah seneng, udah selesai. Disuruh panggil lagi, lemas lagi dia langsung. Jadi teman-teman, ya kan, janganlah takut untuk kita menegakkan keadilan di situ. Kalau kita benar, gak usah takut, speak up. Di sini ya teman-teman. Karena kenapa? Saya melihat di sini kebobrokan mereka ini sudah sangat bobrok. Sudah sangat merugikan masyarakat teman-teman. Korban-korban jiwa juga udah ada. Termasuk korban jiwa terakhir itu Brigadir J. Itu korban jiwa terakhir. Dia dibunuh, ditembak mati, ya kan. Mungkin udah di surga, dia komplain saat ini. Karena dia Kristen juga mungkin ya. Dia komplain, dia datang naik ke surga, ditanya, lu kenapa mati? Iya saya begini. Nah, diaduin nih. Nah karma datang lebih cepat nih teman-teman. Ya. Karena apa ya? Di kitab suci saya memang percayanya seperti itu. Jadi ketika Kain membunuh Habil, ya kan, darah Habil itu di tanah itu berteriak kepada Tuhan bahwa dia dibunuh dan dia minta keadilan, dan Tuhan memberikan keadilan, langsung dia kutuk si Kain ini. That's about my Bible. Tapi cerita ini bukan cerita tentang Bible saya teman-teman ya. Bukan cerita tentang agama, tidak. Saya bicara tentang penegakan hukum, tentang pemerintah teman-teman. Yang saya bilang ini adalah kritik keras, kritik membangun untuk Polri ya kan. Kalau Polri mau penjarain saya sebenarnya nggak usah pakai LP. Kalau Kapolri memang jantan bukan banci, dia mau penjarain saya simpel. Alvin sini saya mau kamu di penjara. Saya akan serahkan diri saya ke Mabes, silahkan tahan saya. Gak usah pakai sidik-sidikan lah. Sidik-sidikan buat orang sipil. Ya, buat orang sipil yang gak tahu hukum. Kita tahu hukum, dia bisa rekayasa kok. Penyidikan aja yang aliansi rekayasa cepet kok di situ. Ya toh, penyidikan direkayasa cepet. Saya tanpa pernah diperiksa langsung ditahan teman-teman. Gak pernah diperiksa langsung ditahan. 20 hari dijeblosin ke mana? Penjara sama teroris, teman-teman. Nggak boleh dibesuk. Padahal harusnya boleh dibesuk. Lawyer saja nggak boleh besuk, teman-teman. Ya. Itulah jahatnya oknum polisi, teman-teman. Jadi disinilah ketika saya sudah mengalami janji-janji palsu, nih seperti ini janji tidak anti kritik, Polri tidak anti kritik. Pertanyaan saya, Pujiarto ini Polri bukan? Ada namanya loh, AKBP Pujiarto loh, Kasubdit. Ini makanya kenapa saya kasih tahu teman-teman, biar teman-teman tahu. Karena teman-teman tahu kan teman-teman bahwa berita apa yang ada di luaran. Nah ini kalau berita di luaran kayak gini teman-teman ya. Tentang kepolisian, pencitraan. Nih saya kasih lihat teman-teman nih. Ya kan. Supaya kita bisa lihat. Ini dari foto kita teman-teman ya, 14 Agustus 2022. Korban mulut manis Fedy Sambo, ini sosok AKBP Pujiarto, bekas supir Kapolri yang punya banyak gelar mentereng. Wah, foto terkini ditelusuri. Wah, sosok dia bilang punya banyak gelar mentereng. Kan bagus teman-teman. Kalau ngelihat, wah sosoknya gagah ya teman-teman ya. Gagah di sini. Bekas supir Kapolri loh teman-teman loh. Ini sosok AKBP Pujiarto, Kasubdit Renakta, ikut menjadi korban mulut manis Fedy Sambo. AKBP Pujiarto saat ini dikurung di tempat khusus Makobrimob. Ternyata Pujiarto punya banyak gelar mentereng, dia bilang. Menjadi salah satu dari 4 pamen yang dipatsuskan. Diduga melanggar kode etik dalam penanganan kasus kematian Brigadir Yosua, Brigadir J di rumah dinas. Lu punya gelar mentereng. Nih, coba kita lihat teman-teman. Jadi ternyata ya kan, ini dibilang di sini ya,
Saya bacain habis dulu. Direktorat Direskrimum Polda Metro sudah menyumbang 5 anggota yang terlibat. Awalnya Wadir Krimum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Siagian dibawa untuk ditahan di tempat khusus. Nah, ini tadi saya udah bilang ya, Jerry Siagian ini yang tanda tangan ini, teman-teman. Jadi percayalah, teman-teman, orang-orang yang serang saya dalam perjuangan saya itu bukan saya yang lawan balik, teman-teman. Kekuatan Tuhan nanti yang akan hajar mereka, teman-teman. Karena mereka itu orang-orang jahat, oknum-oknum jahat. Oknum-oknum jahat ini, tangan Tuhan yang lebih kuat yang ngajar mereka, teman-teman. Ya, jadi hati-hati loh. Hati-hati loh. Kalau kita mau mencelakakan orang-orang lemah, ya kan? Yang bergerak itu bukan orang lemah itu loh. Tuhan loh yang bela. Ya. Jadi dibilang di sini nih, awalnya Wadir Krimum dibawa ke Makobrimob. Jerry Siagian diduga melanggar kode etik dalam penembakan, dibilang di sini ya. Nah, ini kita baca lagi tentang si Pujiarto. Jadi Pujiarto ini lulusan Sekolah Pendidikan Guru. Wah, lulus Sekolah Pendidikan Guru SPG, teman-teman ya. Guru ini lulus sekolah guru, teman-teman ya. Setelah itu jadi polisi. Wah, pejabat yang terpuji lagi kan. Melaksanakan tugas, melindungi, mengayomi. Punya gelar juga, menduduki jabatan kanit, dibilang di sini. Mendapat gelar doktor ilmu hukum dari Universitas Jayabaya. Doktor, teman-teman. Judul disertasi. Kepastian hukum dalam penghentian penyidikan oleh penyidik Polri berdasarkan keadilan restoratif. Membahas penghentian proses penyidikan. Wah, pinter banget ya orangnya. Pinter, teman-teman. Pinter. Saya akui. Tapi integritasnya punya nggak? Kalau sampai ditahan karena ada dugaan etik, berarti dia melanggar etik toh. Kalau melanggar etik, punya integritas nggak, teman-teman? Ya. Inilah saya bilang makanya oknum-oknum polisi, teman-teman. Apalagi jenderal-jenderalnya, teman-teman. Itu banyak yang banci, teman-teman. Banyak oknum jenderal banci. Nggak berani sama penjahat, teman-teman. Nggak berani sama penjahat. Sekarang kasus-kasus hukum apa sih yang gede-gede? Mafia tanah. 2 apa? Mafia judi. 3, mafia investasi bodong. 4, mafia prostitusi misalnya. Ini semua jelas kok tempatnya di mana, orangnya siapa, udah tahu. Mafia tanah juga mereka tahu kok. Ya kan, ada oknum developer plus oknum BPN. Akarnya di situ. Nggak perlu Kapolri untuk mengetahui, teman-teman. Itu untuk mafia tanah. Untuk mafia investasi bodong, udah saya sebutkan. Mahkota terlapornya Raja Sabta Oktohari. Ya kan, Hasanuddin Tisi di situ. Ya kan, itu mahkota Mina Padi, Narada. Tinggal masalahnya nih, polisinya berani nggak menumpas. Judi juga udah jelas, ada 3 grup, ya kan. Grup yang pertama itu huruf depannya J, teman-teman. 3 huruf itu, 3 kata, ya kan. Juga dia develop, pebisnis hotel juga, ya. Jadi teman-teman tahu lah siapa. Saya nggak sebutin namanya, nanti dilaporin ITE toh. Tapi clue-clue saya kan udah cukup jelas. Ya, diberantas nggak sama polisi? Kagak. Judi online masih marak. Yang dilihat apa? Terjadi penggerebekan di sono, penggerebekan di sini. Yang digerebek itu tukangnya doang. Yang jaga website ditangkep. Ntar berapa bulan dilepasin. Ya kan 8 bulan, 9 bulan lepas. Nanti bandarnya bikin lagi, teman-teman. Karena bandarnya nggak ditangkep. Bandarnya dipelihara. Apalagi prostitusi. Ya ilah, prostitusi masih banyak itu. Ya kan? 1001 di Jalan Lada. Malioboro, dia yang Muruk. Ya toh. Travel. Terus belum karaoke yang lain. Banyak, teman-teman. Itu baru Jakarta. Belum Surabaya, belum Medan. Ya, itu yang jelas-jelasan.
yang jelas-jelasan teman-teman menjajakan prostitusi seks. Itu siapa yang ngurus kalau prostitusi teman-teman? Mestinya kalau di Polda Metro Jaya di bawah siapa itu? Prostitusi wanita. Masuknya ke Subdit Renakta teman-teman. Perempuan, anak dan wanita teman-teman. Perlindungan anak dan wanita. Renakta teman-teman. Ya itu tadi si AKBP Pujiarto. Berani nggak berantas prostitusi? Berantas dong tuh Raja Mas. Gede-gedean kok lambangnya Raja Mas. Malioboro gede-gedean lambangnya. Mau apa? Cewek apa? Cungko, Uzbek, apa semua ada. Udahlah. Jangan munafik-munafikan. Ya, saya tidak sepaham sama Pak Habib Rizik. Tapi dalam kalimat beliau yang dia bilang negara ini penuh kebohongan, saya setuju. Saya setuju. Negara ini bukan hanya penuh kebohongan, tapi munafik. Kenapa saya bilang seperti itu? Di depan orang bilang, kami akan berantas prostitusi, kami akan berantas judi. Di belakangnya dia yang iniin. Perjudian nanti berikutnya diselubungin teman-teman. Kripto itu nanti jadi alat judi nipu orang itu teman-teman. Ya, mata uang baru di situ. Modus-modus investasi, modus-modus ada bisnis, suruh orang masukin uang, crowdfunding, nanti orang masukin duit buat funding apa, ternyata fundingnya nggak ada. Itu akan terjadi teman-teman. Next future. Pemerintah doing nothing. Yang penting dia bisa collecting pajak. Polisi nggak pusingin. Yang penting kasih cuan buat setoran. Ini saya sayangkan teman-teman. Jadi seorang polisi sekelas Pujiarto, ya kan, yang mentereng sekolah pendidikan guru, doktor, kerjanya bukan nangkepin prostitusi, seharusnya kan apa? Dia kan Kasubdit Renakta. Ayo dong, bareng saya yuk. Kita grebek yuk tempat-tempat hiburan malam yuk. Kasih tahu saya kapan di mana yuk. Gue temenin. Gue pura-pura jadi customer nanti ke sana. Ya kan? Pura-pura jadi customer, mau pakai cewek di situ. Berani tangkap nggak? Jangan tangkap cuma pegawai-pegawai yang kerja di sono, anak buahnya, bosnya dong. Bosnya lu berani tangkap nggak? Dulu sebelumnya kan Alexis yang paling gede. Alexis kan ditutup sama Ahok. Sekarang kan 1001. Malioboro. Berani tangkap nggak bosnya dia? Tuh di-pick tuh bosnya. Ya kan? Jadi teman-teman, jenderal polisi sekarang tuh banyak banci. Dia nggak berani nangkap penjahat-penjahat itu kelas kakap. Ya kan? Yang ditangkapin ya kayak Alvin Lim, yang teriak nih, minta perbaikan. Saya ini cuma mau perbaikan hukum teman-teman. Dibilang apa di sini? Tindak pidana dengan sengaja menghina suatu kekuasaan yang di negara Indonesia. Siapa yang menghina kekuasaan? Saya nggak peduli lu mau berkuasa. Saya nggak gila kuasa. Kalau saya mau kekuasaan, saya akan masuk partai. Saya udah ditawarin beberapa partai. Ya toh, saya udah ditawarin beberapa untuk jadi kader partai. Saya nggak mau. Saya nggak gila kekuasaan. Saya cuma membantu orang-orang teman-teman yang pada apa? Sulit secara hukum. Sehingga yang namanya saya mengalami sendiri kesulitan itu, Kapolri kan bilang silakan kritik. Ya saya kritik dong. Kan disuruh kritik, saya kritik dong. Udah saya kritik, dia ditanggapin nggak? Kagak. Yang ada apa? Sayanya dilaporin polisi teman-teman nih, mantap. Ini 1 dari 20-an LP teman-teman. Jadi kalau Ahok dilaporinnya cuma 1, ya kan? Kalau Pak Habib Rizik dilaporin ada 3-4 LP, Alvin Lim ada puluhan teman-teman. Pemegang rekor, ya, rekor. Jadi rekor saya ini menghina
penguasa yang paling banyak teman-teman di Indonesia. Gila kan? Mantap gitu loh. Saya juga bingung. Saya bingung. Kritik di Indonesia itu dibilang menghina kekuasaan. Menghinanya dari mana? Kalau ada polisi, kita lihat mestinya nangkap penjahat, malah dia jadi penjahat. Kayak contoh Fedi Sambo, dia bunuh orang. Terus kita kritik. Kitanya yang masuk penjara, teman-teman. Kita yang dilaporin, kitanya yang kalah. That's Indonesia. Saya jujur, teman-teman, saya miris. Saya miris. Saya melihat Indonesia ini, ya, udah rusak secara struktural, teman-teman. Masif. Ini bukan perkara yang orang-orang bilang 1-2 orang. Bukan, teman-teman. Ini udah mendarah daging. And we're not only talking about police. Tapi kejaksaan pun sama, teman-teman. Itu gedung bundar bisa kebakaran. 1 triliun. Presidennya peduli nggak sih? 1 triliun dibakar? Presiden peduli nggak? Untuk apa itu dibakar? Untuk menghilangkan barang bukti, teman-teman. Sama, Brigadir J dibunuh untuk menghilangkan barang bukti. Menghilangkan jejak. Ini gedung bundar dibakar untuk menghilangkan jejak keterlibatan Jaksa Agung, teman-teman, dalam kasus Joko Chandra. Makanya berkas-berkasnya musnah, hilang semua. Ini ngeri, teman-teman. Jadi kejaksaan pun nggak lebih baik, teman-teman. Mereka yang penjahat, saya teriak untuk agar mereka bersih, tetapi di negara Indonesia yang masuk penjara adalah saya, bukan mereka. Ironi, ya ironi. But then, itulah yang harus dibutuhkan untuk pengorbanan, teman-teman. Itu yang dibutuhkan untuk pengorbanan. Mungkin kalau dengan nanti saya masuk penjara, baru pada lihat, gila juga Indonesia ya. Mungkin baru masyarakat akan teriak, teman-teman. Ini Alvin yang Alvin ngomongin benar, kok dia yang dijeblosin penjara? Kok penjahatnya malah berkeliaran semua? Ya tuh, tahanan-tahanan Makobrimob. Tahanan Makobrimob apaan? Belum tentu ditahan kok. Saya tahun 2007 tuh ditahan di Polda Metro. Tapi hampir tiap hari saya nggak ditahanan. Tiap hari saya selalu di luar. Itu ada di koran. Mantan istri saya aja komplain, katanya Alvin ditahan. Kok saya bisa jenguk dia ke rumahnya? Ngerti ya teman-teman ya? Kebohongan demi kebohongan ditutupi. Apa yang ada di berita di sini, cover seolah-olah bagus, cantik, dan wangi, teman-teman. Tapi ini adalah karena sensor. Kata-kata saya yang keras, teman-teman. Kata-kata saya yang vokal, itu disensor untuk tidak masuk, teman-teman. Dan orangnya mau dipenjara. Saya nggak masalah. Tapi kalau saya dipenjara, 5.000 korban investasi bodong mau dibantuin nggak oleh Kapolri? Mau dibantuin nggak oleh Pak Kabar Eskrim? Anda kan kepala. Yang satu kepala kepolisian, yang satu kepala Badan Resort Kriminal. Tugas kalian kan nangkap penjahat. Berani nggak nangkap Raja Sabta Oktohari? Kalau nggak berani, layak dong saya bilang bahwa jenderal-jenderal polisi itu banci. Layak dong. Orang penjahat kagak berani nangkap. Sudahlah. Ya kan? Saya hanya mau Indonesia polisi itu dihargai. Kita ini jadi bahan ketertawaan di luar. Coba kalian ke Amerika. Saya di Amerika 10 tahun. Coba di sana. Anda diberhentikan, terus kasih $10. Kalau sini kan 100.000 ini $7. Kalian kasih $7 ke polisi di situ.
Kalau nggak ditangkap penjara semalam dulu lu bagus lu. Polisi di sana nggak mau disogok, bos. Tidak ada kayak begitu-begituan. Saya berapa kali diberhenti sama polisi. Kasih duit nggak mau, dia cuma mau kita jalan yang benar. Misalnya kita salah jalan, dikasih tahu, bapak tahu nggak? Oh, saya nggak tahu. Oke, kamu sekarang tahu, lain kali jangan ya. Udah dikasih keluar, kita pergi. Nggak ada diminta duit 1 sen pun. Beda di sini. Ngumpet-ngumpet di bawah pohon. Keluar, ngelanggar, wow, langsung keluar. Hehehe, tilang, pegang. Udah, polisi udah kayak main petak umpet. Lucu. Kalau Kapolda mainnya Teletubbies, kalau Polantas mainnya petak umpet, bos. Lucu makanya polisi Indonesia. Saya lucu dan miris melihatnya, teman-teman. Oke, cukup kita kasih kritik tentang Polri. Solusinya apa? Solusinya adalah seperti yang Bapak Kapolri sudah bilang. Kapolri ini pintar, teman-teman. Dia udah tahu kok. Dia bilang apa? Ikan busuk dari kepalanya. Jadi kalau anak buahnya brengsek, palanya dipotong. Apalagi Kapolri udah bilang, 2 ke atas dipotong, 2 ke atas. Jadi kalau Ferdy Sambo kena, Ferdy Sambo itu bintang 2, harusnya ada bintang 3, 1 yang dicopot, sama bintang 4 dicopot, teman-teman. Permasalahannya, berani apa kagak? Yang ngomong itu melakukan apa yang dia katakan. Saya tantangin. Karena kalau itu dilakukan, ya Kapolri harus mencopot dirinya sendiri. Karena dialah yang bintang 4. Cuma satu-satunya dia doang. Oke, tujuan saya bukan untuk mengganti Kapolri, teman-teman. Saya cuma mau kepolisian ini lebih baik. Mau siapa pemimpinnya, yang penting dia mampu, dia cakap, dia jujur, dia berintegritas, saya setuju. Itu aja. Apa jadinya kalau ada polisi, ternyata dia penjahat berseragam? Matilah kita. Kita punya rumah, sewa satpam, ternyata satpamnya itu kepala maling, teman-teman. Tinggal nunggu kapan kita keluar dari rumah, digasak semua, habis semua. Sampai lantai-lantainya diambil nanti. Ini yang mengerikan, teman-teman. Ini yang mengerikan. Kekurangannya apa sih? Benahi. Saya nggak mau kekuasaan Kapolri, bukan ke sana. Saya bukan mau menghina. Saya memberitahu ini yang kurang apa. Ini ada kurang di sini, ada kurang sini, ada kurang sini. Memberitahu apa yang kurang tidak sama dengan menghina. Itu camkan. Indonesia tuh harus punya intelektual yang lebih tinggi, teman-teman. Dinaikin dikit. Kadarnya tuh dinaikin dikit. Ya, jadi jangan kita bicara apa, gampang tersinggung, gampang tersinggung. Sekarang saya mulai melihat bahwa apa yang dikatakan oleh Habib Rizik ada benarnya, teman-teman. Dan sesuai dengan penjelasan saya sebelumnya dalam video ini, saya minta kalau bisa 2 hal dilakukan. Yaitu usut ulang kasus kilometer 50. Dan usut ulang kebakaran Kejagung, teman-teman. Kasus kilometer 50 itu sama, penuh rekayasa dan kejanggalan. Walaupun yang dibunuh itu adalah pengawal dari Habib Rizik, yang pendapatnya berbeda sama kita, ideologinya mungkin berbeda, pandangannya berbeda, saya nggak peduli. Kenapa, teman-teman? Bukan saya pendukung Habib Rizik, bukan. Tapi kita harus objektif. Ketika kita bicara equality before the law, harus equal, teman-teman. Harus equal. Maling sekalipun, misalnya ada maling, anaknya sakit, apakah berarti karena anaknya seorang maling, terus rumah sakit nggak usah layani? Ya nggak bisa, harus dilayani. Jadi pattern kilometer 50 itu yang nanganin itu Kamnek, unit Kamnek, Resmob tuh, Handik, itu unit-unitnya mereka, Jatan Ras.
Sama dengan yang mencelakai saya ini sama, teman-teman. Inilah memang kasar ngomong tuh senjata gebuk dia itu ya subdit-subdit itu tadi. Gak ada ampun, teman-teman. Kalau udah masuk ke Kamnek gak ada ampun. Ngeri itu. Saya doang yang gak takut, teman-teman. Saya waktu ditangkap digotong 15 orang. Saya tendang meja ke kiri, saya tendang meja ke kanan. Saya buka baju saya bilang kalau lu memang mau bunuh, bunuh aja. Kagak berani bunuh saya tuh. Jadi hal-hal seperti ini, teman-teman. Saya mau perbaikan. Seseorang harus berani speak up. Harus berani speak up. Kalau tidak ada yang speak up, yang tidak ada yang menyerukan, maka ini akan mati, teman-teman. Saya berharap kalau sampai suatu saat saya masuk penjara, karena saya udah dituntut 6 tahun, ya teman-teman. Tuntutan 6 tahun, teman-teman. Udah pernah masuk penjara, saya jalanin, bebas demi hukum, keluar, di penjara lagi. Kasus yang sama, teman-teman. 2 kali nih, sidang round trip, teman-teman. Mantap Indonesia. Ya, ada asas namanya nebis in idem. Dilabrak, teman-teman. Khusus dalam perkara Alvin Lim pakai telur tuh, sama sarden. Ya, jadi vonis 2 kali, penjara 2 kali, sidang 2 kali. Putusan perkara B 1036 Pit B 2018 itu nanti ada 2 putusan, teman-teman. Mantap. Jadi udah pernah diputus sekali di 2018 oleh Hakim Toto Ridarto, nanti diputus lagi yang kedua kali oleh Hakim siapa namanya tuh? Hakim Arlandi Triyogo, teman-teman. Ya, 2022, 4 tahun kemudian putusan lagi. Jadi putus nomor perkara yang sama, teman-teman. Hebat. Inilah hebatnya Indonesia, teman-teman. Indonesia Raya. Mafianya banyak. Jadi bukan cuma di kejaksaan, teman-teman. Di pengadilan negeri itu juga sama. Ya kan, hakimnya banyak terima suap, teman-teman. Makanya KPK juga kan banyak nahan toh di situ. Ya sudahlah. Intinya saya cuma mau bilang selama saya ada, selama saya mampu, saya akan berjuang, teman-teman. Tapi kalau sampai suatu saat saya dipenjarakan, saya berharap jangan sampai perjuangan itu mati di tangan saya. Tetapi harus muncul Alvin-Alvin baru yang berani speak up. Kita harus cinta sama Indonesia. Karena kalau Indonesia tidak disayangi, teman-teman, ini negara akan hancur, teman-teman. Negara kita ini negara sangat kaya. Sumber daya alamnya kuat. Otak-otak orangnya pintar-pintar, teman-teman. Tapi kita punya pikiran, punya integritas itu koruptif semua. Disinilah yang merusak. Disinilah yang merusak, teman-teman. Jadi aset yang seharusnya dibuat untuk membangun negara Indonesia dibawa keluar oleh penjahat-penjahat investasi bodong, ya, oleh mafia judi, ya, dikeluarin, teman-teman. Dibawa keluar di situ sehingga apa? Negara kita ini rusak. Jadi saya berharap akan ada yang melanjutkan perjuangan saya. Jadi kalau suatu saat saya sampai di penjara, ya mungkin masyarakat bisa berteriak di situ. Ya kan, saya hanya mau Indonesia ini baik, teman-teman. Jadi jangan perjuangan itu jangan sampai stop di saya. Ya harus pada berani. Kalau pada berani, rame-rame berani, teman-teman, itulah yang namanya demokrasi. Demo itu rakyat. Krasi itu berasal dari bahasa kratos, ya, Yunani, artinya pemerintahan, badan. Jadi pemerintahan dari rakyat. Jadi keinginan rakyat inilah yang seharusnya dijalanin. Itulah negara demokrasi yang sesungguhnya, teman-teman. Kalau negara demokrasi disetir oleh seorang diktator, itu bukan demokrasi namanya. Itu negara boneka. Ya. Jadi jangan sampai Indonesia ini menjadi negara boneka, teman-teman. Kita harus jadi negara demokrasi yang kuat. Sehingga kita juga direspek. Ya, dan jauh dari kemiskinan. Ngeri loh saya melihat loh ini. Makin hari saya melihat betapa polisi itu memenuhi tempat-tempat, teman-teman. Kepala KPK juga dari polisi, kepala BNPT,
Boy Rafli Amar juga dari kepolisian. Ya, banyak teman-teman. Kemendagri Tito dari kepolisian, Kompolnas juga dari kepolisian, Kepala BIN Budi Gunawan dari kepolisian. Ya. Kalau kepolisiannya benar, semua bagus. Tapi kalau kepolisiannya rusak, hancurlah semua karena semuanya dari kepolisian. Itu seharusnya tidak boleh, itu harus ada pemisahan kekuasaan. Segregation of power. Tapi itu tidak dilakukan, teman-teman. Karena apa? Karena politik kepentingan. Ini ngeri di sini, ya. Oke, teman-teman. Jadi hari ini teman-teman sudah belajar, sudah tahu bahwa pemerintah Indonesia ini banyak penuh dengan kebohongan, teman-teman. Saya sudah kasih nih bukti-bukti ini. Ini bukti janji bohongnya, ini buktinya nih. Ini bukti janjinya, ini bukti kebohongannya nih, ada nih jelas ya. Jadi Alvin Lim tuh dari LQ nggak pernah saya mau memfitnah orang tuh, nggak ada. Tujuan saya bikin video ini adalah untuk perbaikan, kritik yang membangun untuk negara dan masyarakat. Terserah mereka mau dengar, kalau tidak pun suatu saat masyarakat pasti akan menjadi korban lagi kok. Hanya cepat atau lambat kalian semua akan menjadi korban oknum. Kalau saya lihat seperti itu. Ya, dan ini sangat tidak enak, teman-teman. Sangat tidak enak. Saya udah 2 kali masuk penjara dan saya siap untuk masuk yang ketiga kali nih. Udah tuntutan kok, bentar lagi putusan. Ya toh? Untuk mendapatkan hakim yang jujur mungkin sulit. Di situ. Kalau memang harus pikul salibnya, saya akan pikul salib saya, teman-teman. Ya, saya cuma berharap perjuangan itu, api perjuangan itu tidak stop di saya. Teman-teman bisa Indonesia, saya berharap suatu saat itu menjadi negara yang kuat, negara yang tangguh, teman-teman, negara yang kaya, jauh dari kemiskinan. Itu ya, dimana kita saling menghargai satu sama lain, teman-teman. Ya, nggak ada cebong versus kelelawar. Itu apa itu, saya juga nggak ngerti siapa yang ciptain. Jadi hal-hal itu diciptakan, teman-teman. Untuk apa sebenarnya? Itu sama strategi zaman Belanda yang namanya divide et impera. Untuk memecah belah. Oh lu cebong, gua kadal. Oh lu gua cicak, lu buaya. Jadi kita dinamainlah sesuatu untuk bikin seolah-olah ini berbeda satu sama lain. Disitulah nanti timbul perpecahan, teman-teman. No, we are the same, we are Indonesian. Itu harus dicamkan, teman-teman. Di tengah jalan kalau ada orang bilang, Cina lu ke saya kan. Saya samperin. Cina apaan? Gue ngomong bahasa Cina aja gak ngerti. Kan negara Cina aja gue gak pernah nginjek. Gak pernah nginjek. Gak pernah saya ke negeri Cina. Kalau ke Amerika udah pernah. Gak pernah ada yang bilangnya Amerika lu. Muka saya gak bule soalnya kan. Selalu ngomongnya Cina lu. Tapi tidak timbul kebencian dalam hati saya. Kenapa? Saya melihat orang seperti itu adalah orang yang kena hasut, teman-teman. Orang yang kena hasutan. Hasutan untuk apa? Untuk memecah belah. Nah, ini yang harus kita tinggalkan. Mau Cina, Arab, kalau kita warga negara Indonesia, we are Indonesian. Mau kita keturunan mana, mau kita agama Kristen, Buddha, Muslim, kalau kita Indonesian, we are Indonesian. Camkan itu, teman-teman. Bersatu, maka kita akan kuat, teman-teman. Ya, jangan biarkan dipecah belah. The next energy itu ada di nikel, baterai. Mobil itu nanti mobil elektrik, teman-teman. Nikel terbesar ada di Indonesia, teman-teman. We are very rich. Tapi kita sangat mudah untuk dipecah belah. Dengan perpecahan. Disitulah hancurlah negara Indonesia, teman-teman. Jokowi pintar, Jokowi masih peduli. Tetapi, teman-teman, saya melihat kepemimpinan Jokowi cuma kurangnya satu. Kurang tegas. Saya nggak akan jadi kayak dia 4 kali ngomong. 4 kali dia ngomong sama Kapolri. Kasus apa? Kasus Brigadir J udah 4 kali.
Transparan, 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 woi transparan. Sampai sekarang juga kagak transparan. Transparan dari mana? Kasus mafia tanah, Jokowi udah ngomong berkali-kali juga. Beresin mafia tanah, mafia tanah, mafia tanah. Sampai dia kesel, Menteri ATR BPN-nya diganti sama dia. Masih ngomong mafia tanah. Sampai sekarang juga nggak diberesin oleh kepolisian. Saya kalau punya anak buah, 4 kali saya ngomong, itu nggak sampai 4 kali udah saya pecat itu anak buah. Kayak begitu. Antara dia nggak ngerti, nggak punya kemampuan, atau memang dia ngebandel, insubordination. Masa sampai 4 kali? Anda punya pembantu rumah tangga, ya. Misalnya di kamar tidur Anda, di ranjang Anda, ada bangkai tikus mati. Terus Anda bilang sama pembantu siapa namanya Tuti, misalnya Tuti atau Inem, ya kan? Itu Inem, tolong bangkai tikus di kamar saya dibuang. Iya Mbak, katanya. Misalnya iya Non, iya Tuan. Ini sama Kapolri, kata Presiden. Iya, siap Pak Presiden. Itu tolong mafia tanah diberantas. Siap Pak Presiden. Ya kan? Itu tolong mafia investasi bodong diberesin. Ya siap Presiden, tapi ngomong 4 kali nggak dijalan-jalanin, Bos. Itu yang kayak gitu nggak tahan lama kalau sama saya. Makanya saya bilang, Pak Presiden Jokowi ini ya mungkin orang Jawa ini, ya saya kan dari Jawa ya, lama di Jawa, itu sangat halus ya. Jadi bahasa Jawanya aja ada 3 macam. Ada kromo yang halus tuh kromo inggil, kromo madya, sama ngoko. Ngoko tuh yang kasar. Jadi bahasa Jawa tuh ngomong tuh ada bahasa Jawa yang halus, kromo inggil namanya. Jadi ya mungkin karena dia terbiasa halus gitu ya. Ya wis lah sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali. Saya nggak tahu tuh batasnya Presiden Jokowi itu berapa kali sebelum beliau tuh marah gitu loh. Karena saya lihat marahnya beliau yang biasa-biasa aja. Ya, saya sih lihatnya biasa-biasa aja. Nggak pernah saya lihat beliau marah tuh sampai lepas emosi, nggak ada. Saya nggak pernah lihat teman-teman. Tapi disitulah kadang subordinate anak buah kalau melihat bos yang terlalu baik, ya kan ngelunjak. Itu sering teman-teman ya. Jadi butuh ketegasan teman-teman dalam kepemimpinan. Itulah yang namanya pemimpin. Dia memimpin, butuh ketegasan. Jika tidak bisa terlaksana, kasih batas waktu, cut. Sebenarnya di situ pemimpin yang kuat. Oke, makasih teman-teman atas waktunya. Saya berharap video saya ini bisa memberikan insight, membuat Indonesia menjadi Indonesia yang baik, Indonesia yang maju, teman-teman. Bukan Indonesia mafia, teman-teman. Oke. Salam cerdas hukum.